Hai, saya ini ada di Rancamaya karena ada acara raker Departemen Kardiologi dan FKUI ya dan Departemen Kardiologi, jadi dosen-dosen di spesialisasi jantung dan pembuluh darah FKUI. Jadi kita sedang raker di sini. Nah, saya kebetulan ketemu dengan teman-teman. Kalau ini adik kelas saya dulu, adik kelas saya ini adalah Dokter Dokter Adem. Dokter Adem, panggilan panggungnya Dokter Adem. Nah, Dokter Adem. Beliau ini adalah Presiden Elek PERKI. PERKI itu satu perkumpulan dari ahli jantung. Nah, Presiden Elek ya, Dok, ya, nanti baru Insya Allah bulan depan, Mei. Ya, bulan Mei betul-betul menjadi Presiden PERKI. PERKI itu perkumpulan kardiolog atau perkumpulan ahli jantung Indonesia. Beliau ini baru saja lulus sebagai doktor atau S3 dari Utrecht, dari negeri Belanda ya. Di bidang apa, Dok? Di prevensi rehabilitasi. Di prevention and rehabilitation. Jadi ilmu penyakit jantung itu ada prevensi, rehabilitasi, kemudian ada klinis ya. Dan klinisnya ada spesialisnya. Ini juga super spesialis kita ya. Spesialis, betul. Ya, dan saya termasuk satu grup dengan beliau. Jadi tetapi sudah angkatan zaman dahulu. Kita baru-baru ini kita dikagetkan dengan seorang pemain badminton dari Cina. Pemain muda yang sangat fit gitu ya. Gerakannya juga sangat gesit, tiba-tiba blek jatuh, kejang-kejang meninggal. Nah, ini beliau ini ahlinya bagaimana supaya tidak terjadi kematian jantung mendadak. Nah, saya Dokter Adem, kalau orang yang meninggal mendadak itu kemungkinannya kalau pakai kejang-kejang seperti itu kira-kira karena apa itu, Dok? Ya, terima kasih Ibu Fadilah. Jadi Bu Fadilah ini guru saya nih. Jadi sebelumnya memang Ibu kita bela sungkawa yang sangat mendalam terhadap meninggalnya atlet China ini. Kita harus tahu bahwa sebab kematian itu Ibu, sebab pasti itu bisa ditentukan dengan otopsi. Ya, kita belum tahu, tapi kita bisa memprediksi nih, gitu ya. Jadi kita tahu sudden cardiac death, kematian jantung mendadak, itu kalau misalnya pada atlet, kalau dia usia kurang dari 35 tahun, paling sering karena gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung. Namanya aritmia, jadi aritmia yang berat gitu ya. Nah, terus kalau dia usianya lebih dari 35 tahun itu biasanya karena penyakit jantung koroner, serangan jantung tuh Ibu. Biasanya kalau atlet-atlet yang sudah lebih dari 35 tahun. Kalau ini kemungkinan besar kalau kita lihat dari gejalanya gitu ya, ini kemungkinan besar sudden cardiac death karena aritmia, ya, gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung yang dimaksud adalah kemungkinan besar adalah yang disebut dengan ventricular tachycardia. Jadi jantung itu kan pompa ya Bu ya, VT atau VF gitu ya, fibrilasi. Jantung itu pompa dia pompa darah ke seluruh tubuh gitu ya. Jadi bisa dibayangkan, jadi dia harus sinkron nih antara yang namanya serambi dan bilik. Kalau kita masih ingat dulu, serambi bilik dia pompa atas, bawah, terus ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, pada satu saat di mana ada gangguan irama jantung, yang tadi saya sebut aritmia itu, dia tidak ada sinkron. Sehingga apa yang terjadi, biliknya itu memompa cepat sekali. Sehingga apa, isi sekuncup yang keluar untuk memberi makan nih darahnya ke organ lain itu terganggu, akhirnya bisa menyebabkan kematian mendadak seperti ini. Itu yang kita perkirakan. Jadi kalau kurang dari 35 tahun, ya, itu biasanya karena jantungnya. Ya betul, karena gangguan irama jantung Ibu. Gangguan irama jantung. Betul. Dan pada tahun ini banyak sekali sudah ada 5 atlet-atlet muda. Iya, memang banyak sekali. Jadi memang ada satu yang penting dipesan dari kita karena sebagai seorang prevensionis ya, kalau kita prevensionis gitu ya Ibu. Jadi ada namanya pre-partisipasi screening. Bagaimana kita melakukan screening pada atlet sebelum dia bertanding, terutama mereka-mereka yang olahraganya intensitas tinggi nih Bu. Misalnya ada kan sepeda, kemudian lari, aku sekarang maraton gitu ya. Iya mah ada dokter jantung yang dulu naik sepeda juga. Betul. Meninggal. Jadi harus kita lakukan screening gitu ya. Nah sekarang nggak hanya pada atlet Ibu. Biasanya kan gini kan banyak namanya ada recreational atlet. Atlet yang sebenarnya dia bukan atlet
bertanding gitu untuk kompetisi, tapi orang biasa, awam, tapi mau berolahraga dengan intens gitu, yang teratur gitu. Nah itu dia. Jadi mereka-mereka inilah juga harus dilakukan screening untuk nanti kita ketahui untuk mencegah kalau dia nanti misalnya ada gangguan irama jantung bahkan serangan jantung. Apakah itu bisa dicegah? Ya. Selain dengan screening, betul. Misalkan 1 screening, 2 keahlian dokter kan ada di situ bagaimana supaya orang atau atlet tidak meninggal mendadak. Betul. Misalkan apakah perlu kamu bisa kompetitif, ini nggak bisa ada yang bisa kompetitif olahraga, ada yang hanya olahraga biasa. Nah itu yang seperti apa itu? Nah, jadi satu di samping kita preventif mencegah supaya nggak terjadi serangan jantung atau gangguan irama jantung gitu, aritmia pada saat atlet itu bertanding. Bu, yang paling penting berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan segera setelah kejadian itu terjadi gitu ya, pertolongan pertamanya gitu ya. Kita harus melakukan namanya resusitasi jantung paru gitu ya. Bahkan kalau nanti tenaga kesehatan namanya ada advanced cardiac life support. Bagaimana life support, bagaimana kita melakukan bantuan hidup gitu ya dengan memberikan kompresi dada gitu ya dan untuk jantungnya maupun nafas sehingga dia menjadi lebih baik. Nah, yang paling penting satu ada atlet bola kaki Bu namanya Erikson. Dia sudah pernah Erikson ini dia ada serangan di lapangan bola. Tapi penanganannya hebat sekali waktu itu. Penanganannya itu luar biasa sehingga apa? Sehingga nanti dia cepat tertolong. Yang dilakukan sekarang apa? Karena dia ada gangguan irama jantung, dia diberikan namanya ICD, suatu alat yang ditanam di dadanya, terus nanti memberikan kejut listrik apabila ada gangguan irama di situ. Oh, itu dan dia sekarang masih main bola gitu. Artinya apa? Kalau dengan alat gitu ya, masih main bola sampai sekarang. Artinya apa? Bahwa satu kita lakukan screening. Setelah kita tahu dari screening, nanti kita obatin nih pencegahan. Banyak macamnya caranya Bu. Nanti di dokter jantung ini kita bisa misalnya kalau ada gangguan irama, gangguan listrik gitu ya, kita bisa namanya studi elektrofisiologi, kita bisa lihat. Atau bahkan kita bisa lakukan namanya ablasi gitu ya. Supaya apa? Nanti gangguan iramanya tidak tercetus. Gitu. Nah, itu cara-cara untuk mencegah. Kalau kita jadi kalau gitu dokter jantung sangat penting sekali ya di dalam pembinaan atlet negara kita ya. Betul sekali Ibu Fadila. Jadi kemarin kebetulan alhamdulillah kita udah bertemu dengan Menpora gitu ya. Kita ketemu dengan di Menpora ya, ketemu dengan Pak Dede di sana gitu ya. Staf ahlinya Kemenpora. Terus kemudian kita juga ketemu Ketua PONI Ibu Fadila. Jadi Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular atau dokter spesialis jantung ini menawarkan apa sih yang bisa kita bantu gitu. Misalnya kita mau ajari, karena so far tidak dikenal bahwa dokter ahli jantung itu sangat dibutuhkan untuk persiapan atlet-atlet kita yang luar biasa. Kan sayang banget kalau kayak Zizi itu yang dari Tiongkok itu, aduh sayang banget itu kan ya, latihannya udah berapa tahun, bakatnya juga tidak semua orang berbakat, sudah jadi begitu tiba-tiba mati mendadak ya. Kira-kira seberapa banyak atau seberapa tinggikah kematian mendadak pada khususnya pada atlet di Indonesia? Ya. Nah kalau data di Indonesia memang kita belum punya nih Ibu Fadila. Data umum atau data atlet? Kita punya data umum, kita tahu bahwa kan di Indonesia kita tahu bahwa 35% ya kurang lebih seperti itu pasien-pasien yang meninggal itu karena penyakit kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah. Tapi pada atlet itu sendiri ternyata di Asia, di Jepang itu sudah dilakukan survei gitu ya Bu, didapatkan sekitar 1,5 ya, mungkin 2 dari 100.000 atlet itu meninggal karena sudden cardiac death. Nah, memang jumlahnya terlihat kecil, tapi efeknya bayangkan itu seperti kemarin kejadian gitu ya, atlet lagi main bulu tangkis disiarkan di televisi terus kemudian kolaps gitu ya. Nah itu kan impact-nya semuanya gitu. Orang melihat kok bisa gitu ya. Harusnya kan ada prevensinya gitu. Nah itu yang kita sekarang sedang galakkan. Kita ingin membantu sebetulnya mau gitu ya. Bisa kita nanti melakukan screening, membantu gimana sih kalau ada kelainan jantung gitu ya. Misalnya paling sering kan Bu kalau gangguan irama jantung tuh ada namanya Brugada syndrome gitu ya. Long QT syndrome atau WPW. Nah itu bisa dideteksi sebetulnya dengan sering dengan EKG namanya.
Jadi kita siapkan alat yang sangat sederhana. Satu, kita siapkan ada nanti namanya tools untuk secara wawancara, baik itu ke pasien atau ke atlet, ditanya dulu ada nggak sih faktor turunan. Karena genetik itu punya penting sekali faktornya. Nah, Anda sebagai seorang saat ini ya kepala dari divisi prevention kardiovaskuler, ini luar biasa. Karena Kemenkes juga mempunyai suatu program untuk mencegah penyakit jantung dan mencegah kematian penyakit jantung dan stroke ya, karena cerebrovaskuler. Nah, itu menurut Dokter Ade itu kira-kira program ke depan itu seperti apa? Apakah betul cukup Kemenkes yang membelikan alat-alat itu it's okay, itu ya kita alhamdulillah dibeli alat itu, tetapi seberapakah itu bisa mencegah penyakit jantung? Karena satu prevention itu ada prevention primordial dulu. Primordial itu mencegah penyakit jantung ya, ini primordial prevention untuk kardiovaskuler. Primordial itu mencegah dari orang yang sehat jangan sampai mendapat faktor risiko. Tapi kalau prevention primer yang punya faktor risiko supaya nggak punya penyakit kardiovaskular. Kalau prevention sekunder yang sudah misalnya serangan jantung gitu ya Bu, setelah pasang ring gitu ya, atau setelah operasi bypass, operasi tutup jantung, bagaimana supaya nanti kualitas hidupnya bagus dan dia tidak terulang serangan jantung kembali gitu. Itu secondary. Ya. Dan tersier. Bahkan sekarang ada kita rehabilitasi itu masuk, terus kemudian ada paliatif Ibu. Bagaimana kita tahu di Indonesia banyak pasien-pasien gagal jantung dengan pompa jantung yang sangat rendah, yang bolak-balik masuk ke rumah sakit gitu. Tapi kita belum bisa transplantasi ya. Ya, mudah-mudahan sih Bu. Jadi sebenarnya kita mempersiapkan nih di Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan kita untuk transplantasi, mudah-mudahan sih dalam waktu dekat. Tapi yang kita lakukan ada namanya left ventricle assist device. Itu mungkin awal tahun depan kita bisa kerjakan tuh Bu di pusat jantung kita di Indonesia. Dulu tahun berapa ya, mungkin 20 tahun yang lalu. Saya pernah meninjau ke Jerman. Untuk orang-orang yang mau ditransplantasi jantung. Jantungnya itu masih gedenya gede-gede. Jadi kemana-mana dok. Itu dorong apaan kok mesti diikutin kotak gede itu jantungnya katanya gitu. Tapi mungkin sekarang sudah maju jauh banget. Lebih maju. Masih kecil kali ya, udah kecil. Ya mudah-mudahan kita akan lakukan itu nanti di Indonesia awal tahun depan Ibu, alat itu yang kerja sama dengan Jepang atau kerja sama dengan Amerika? Nanti harapan kita akan mengerjakan ini, kemudian nanti kita menggunakan alat. Ada alat yang bisa digunakan tapi cukup mahal tuh Bu, sekitar 3,4 miliar saja. Kalau kita mau menuju ke sana, itu kita jangan cari untung dulu. Betul. Karena itu pengembangan ilmu. Karena kalau pengembangan ilmu kita harus keluar uang dulu nggak apa-apa. Karena itu yang namanya ilmu itu adalah gizi untuk otak kita ya. Jadi seperti nasi, tapi untuk cara berpikir kita jangan sampai ketinggalan dengan negara-negara di luar. Nah, apakah dokter mendengar bahwa Kemenkes mempunyai suatu gebrakan dengan fibrinulisis di puskesmas itu? Kira-kira bagaimana dengan SDM yang kita siapkan untuk 34 puskesmas itu? Apakah mereka siap? Karena di puskesmas mereka harus bisa mendiagnosa STEMI. Kemudian dia harus bisa defibrillation, kalau diperlukan harus bisa bantuan hidup lanjut ACLS. Kalau bahasa Indonesianya bantuan hidup lanjut lah. Gitu. Bantuan hidup yang di advance cardiac life support ya. Itu saya kira butuh waktu ya. Cuman sebetulnya suatu program yang baik Ibu, namanya FASTEMI, di mana kita mempersiapkan fibrinolitik itu di awal ya, di puskesmas gitu ya. Karena kita tahu pasien-pasien di 34 puskesmas kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah sampai 10.000 malah puskesmas di Indonesia nantinya. Tapi ini pilot proyek baru 34. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Karena pasien-pasien yang datang ke dokter jantung itu dalam kondisi yang terlambat kalau dia pasca serangan jantung. Akibatnya apa? Gagal jantung, pompa jantungnya sudah jauh menurun. Yang paling penting kita tahu bahwa kompetensi dokter umum salah satunya tadi ACLS. Dalam ACLS itu adalah
menangani kasus seperti misalnya serangan jantung mendadak. Nah itu mesti harus nyambung pendidikan dokter. Ya betul. Ya. Karena terus terang saja yang saya tahu sampai detik ini kemampuan di puskesmas masih jauh sekali dengan itu. Ya, kita harapkan ke depan memang saya sepakat tuh. Jadi pelatihan itu sedang diselenggarakan, terutama kita juga dari jangan sampai masyarakat udah percaya kalau di puskesmas bisa ditolong, ternyata di puskesmas belum siap. Lah itu meningkatkan angka kematian, bukannya menurunkan angka kematian. Dan memang sekarang infrastrukturnya sedang disiapkan, Ibu, termasuk PKG setiap puskesmas. Pelatihan dokternya juga sudah dibuat, kemarin dibuat oleh Dokter Dafsa dan teman-teman dari Perki juga, dan harapan kita harapkan nanti pelatihan ini berjalan berkesinambungan sehingga pertolongan pertama untuk pasien serangan jantung itu akan lebih baik. Tapi saya sepakat dengan Ibu Fadila tadi bahwa prevensi itu ke depan merupakan satu hal yang harus. Hukumnya wajib, bukan sunnah lagi. Gitu. Lebih penting daripada kuratif, lebih penting daripada pengobatan, lebih penting daripada masang ring. Itu primordial prevention itu juga sangat penting. Betul sekali. Dan kemudian primary prevention juga sangat penting. Jadi jangan menunggu di ring, jangan menunggu di operasi. Betul sekali. Nah itu. Jadi mudah-mudahan Dokter Ade bisa mengembangkan prevention. Kalau dulu zaman Prof Dede bisa ada senam jantung di mana-mana. Nah supaya rakyat itu sangat familiar dengan cara hidup untuk mencegah penyakit jantung. Nah itu ada prevention. Dan beliau ini adalah top on the top di Indonesia itu ya beliau. Jadi memang kita sebagai asosiasi atau perhimpunan, Ibu Fadila, memang tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh bantuan dari pemerintah, bahkan dari NGO lain. Yayasan Jantung Indonesia, Ibu, itu juga kita sering bekerja sama. Gimana kita nanti di samping kita mengobati secara kuratif, kita juga melakukan prevensi. Lifestyle yang bagus, contohnya garam gitu ya, bagaimana kita mengurangi garam, makanannya sehat itu seperti apa, itu edukasi yang kita bisa lakukan kerjasama, terutama apalagi kita punya posbindu gitu ya, puskesmas itu suatu infrastruktur yang bagus, tinggal digunakan. Tapi memang prevensi itu tidak bisa instan, Ibu, nggak bisa 1-2 tahun gitu ya. Dia proses butuh waktu agak panjang. Kita harus membuat konsep yang gampang diterima oleh masyarakat dan gampang dilakukan oleh masyarakat. Dan bisa diukur. Nah, yang penting terukur. Masyarakat kalau tidak terukur, masyarakat kurang percaya. Iya, betul. Nah, sekarang ini saya membaca laporan dari KIPI kalau di Amerika namanya VAER ya. Itu laporan mereka itu saat ini banyak sekali para remaja yang tidak ada kaitannya dengan faktor risiko penyakit jantung, tapi tiba-tiba meninggal mendadak. Banyak sekali. Dan mereka menghubungkan dengan diberikannya vaksin. Vaksin COVID ya, mRNA vaksin. Dan itu bagaimana pendapat dokter? Setahu saya, Ibu Fadila, di Indonesia tidak ada kematian signifikan karena vaksin mRNA ini gitu ya. Yang paling sering dikaitkan dulu kan karena apa? Karena miokarditisnya. Gitu. Kejadian miokarditis itu yang disinyalir dapat menyebabkan kematian jantung mendadak pada remaja gitu. Nah, tapi yang kita ketahui miokarditis yang terjadi akibat vaksin itu efeknya tidak berat. Jadi bisa diobati terus kemudian sembuh. Saya justru takut sebetulnya, Ibu Fadila, karena infeksi COVID-nya itu sendiri justru nanti yang akan berimpact pada atau ke depan nih peningkatan penyakit kardiovaskular di Indonesia gitu. Saya setuju dengan Anda. Di sini memang tidak ada catatan tentang atau KIPI kalau di sini KIPI. Cuman apakah ada apa tidak? Jangan-jangan karena mati mendadak terus dikubur nggak lapor ayo. Nah itu saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Saya setuju dengan Anda bahwa kita tidak mempunyai catatan kematian mendadak oleh karena side effect mRNA vaksin. Walaupun secara teori di Amerika banyak sekali dan bahkan ke depan, Ibu Fadila, contohnya kayak terapi cancer, terus kemudian terapi untuk dislipidemia. Yang pasien-pasien yang memiliki kolesterol tinggi, kita sudah menggunakan teknologi mRNA terapi. Ya. Kita nanti akan ada nih namanya Sirna gitu ya. Itu juga obat yang nanti mungkin tahun depan bisa masuk di Indonesia. Jadi tinggal disuntik bulan pertama, bulan ketiga, setelah itu tiap 6 bulan.
nanti LDL-C kolesterolnya terkontrol dengan baik. Tapi memang nanti kita butuh yang sirna ya. Ya. Baru di-approve oleh FDA ya. Iya, betul. Kalau di FDA itu mungkin 20 tahun lagi baru sampai sih. Mudah-mudahan. Tapi tahun depan katanya sudah masuk. Karena itu sudah. Ya, mungkin sudah karena. Mudah-mudahan sih buat kita. Sebenarnya gini, sebagai seorang dokter spesialis jantung, kita sangat senang sekali. Artinya dengan kemajuan teknologi, terus kemudian obat-obatan yang baru, treatment gitu ya. Tapi juga kita juga tidak menampilkan bahwa prevensi itu penting sekali, Bu Fadila. Nah, kita menghabiskan uang banyak sekali BPJS di uangnya sampai. Ya, nah sekarang waktunya kita melihat atau melihat kearifan lokal kita dengan herbal banyak sekali loh dok, yang bisa langsung ke pembuluh darah, ke pengentalan. Dokter pernah dengar nggak bahwa pada mRNA vaksin itu ada side effect di mana terjadi penggumpalan yang lebih intens sehingga terjadilah kematian mendadak karena jantung, kejadian stroke. Itu catatannya ada semua kalau di Amerika. Nah itu diduga karena pengaruh itu, dan itu bisa diatasi dengan nanas dan kunyit. Nah itu kalau coba saya usul untuk prevention kardiovaskuler, jangan lupakan kekayaan alam kita dengan herbal. Jadi alangkah enaknya kita kalau kita bisa menemukan ternyata makan kunyit segini dengan lauk segini dengan serai segini, kita bisa mencegah penyakit jantung sekian. Kayak dulu Ibu Fadila bikin penelitian tentang kumis kucing dan seledri untuk darah tinggi. Iya. Betul. Ya seperti itu. Saya sangat mengharap nanti di prevention kardiovaskuler itu akan berkembang. Dan itu baru bisa membuat tercengang orang luar. Kalau kita ngikutin terus kita selalu nggak akan punya suatu wow. Nah kalau kita coba kita cermatin herbal-herbal kita, mungkin kita akan bisa mengatakan mereka wow gitu. Oke, saya kira udah banyak sekali. Terima kasih dokter. Mudah-mudahan dokter nanti menjadi pimpinan Perki akan bisa memberikan nuansa prevention di negara kita ini. Amin. Dan sekarang saya mohon take home message dari Dokter Ade untuk masyarakat. Iya, terima kasih Ibu Fadila diundang nih di podcastnya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya Bu. Jadi penyakit jantung dan pembuluh darah itu sangat penting karena dia merupakan penyebab kematian utama, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Jadi 1 dari 3 orang itu meninggal karena sakit jantung dan pembuluh darah. Tapi penyakit jantung ini adalah penyakit yang dapat dicegah. Gitu ya, ada faktor risiko yang kita bisa cegah, misalnya darah tinggi, kemudian nanti merokok, terus kemudian kencing manis, bahkan kolesterol yang tinggi. Artinya apa? Gaya hidup yang sehat, terus kemudian medical check up ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian merasa ada sesuatu yang tidak nyaman, silahkan. Sekarang kita masih sepakat bahwa kalau usia di atas 40 tahun datang deh gitu untuk kita periksa screening gitu ya Bu. Gak usah takut karena sekarang 35 tahun. 35 tahun bahkan. Atau lebih cepat kalau punya faktor resiko. Jadi jangan takut untuk medical check up karena takut ketahuan sakitnya. Justru lebih mudah, lebih cepat kita mengetahui, lebih mudah kita mengobati. Saya rasa itu Ibu, silakan. Terima kasih. Monggo matur nuwun sangat. Sampai ketemu. Nanti mudah-mudahan kita podcast lagi di topik yang lebih menarik lagi. Siap, terima kasih. Sampai ketemu, terima kasih.